Assalamualaikum, apa kabar semua? Saya Dewi Mariastuti, ketemu lagi di channel YouTube saya. Salam sehat, bahagia, penuh semangat. Minggu pagi dengan diantar sama suami, saya pergi ke Pasar Majestic. Pasar Majestic ini sekarang kece banget loh, keren menurut saya. Jajanannya, jadi pasarnya tuh menurut saya termasuk pasar unik ya. Jajanan pasar itu macam-macam, mau nyari apa aja ya, maksudnya nggak semua yang kita cari itu pasti ada, enggak ya, tapi hampir semua yang saya cari kebutuhan rumah tangga sehari-hari itu ada. Kemudian misalnya apa, misalnya mencari ikan, pasti semua pasar ada ya, ikan, sayur-sayur pasti ada, tapi ada yang namanya ikan salmon yang gede ini nih, dingin pasti ya, beku ya, gede gini ada. Kita mau perlu berapa kilo itu di situ ada. Di pasar dekat rumah saya yang hanya sekilo itu tidak sebesar itu. Kalau di Majestic kan memang agak jauh ya, lokasi rumah saya itu sekitar 4 kiloan gitulah untuk ke pasar itu. Jadi mau cari apa lagi, misalnya di situ itu ada yang namanya misalnya kita mau ada pesta pernikahan ya, pernikahan mantenan gitu, itu tuh ada toko kain itu banyak. Jadi kalau misalnya kita mau beli toko kain di sini tidak ada, kita bisa ke tempat lain itu banyak. Kemudian pernik pernikahan, misalnya sasrahan, orang kan suka mau ada pesta kan, sasrahan dari lelaki ke bagian wanita tuh ke perempuan, pihak perempuan itu kan mau membawa oleh-oleh ya, baju-baju gitu. Ini tempatnya itu di situ tuh bermacam-macam, banyak tokonya, banyak macam-macamnya banyak, dan pasti setiap toko akan berbeda-beda yang ditawarkan barangnya ya. Jadi termasuk juga pernik-pernik untuk ucapan terima kasih setelah perkawinan. Jadi di situ juga bermacam-macam, dari yang kecil-kecil gitu, ada yang mahal-mahal juga ya, ini mahal tapi ini lucu gini-gini, itu ada. Mau cari apa lagi, misalnya mau mencari makanan mateng itu ada di bawah, dia sebelahnya pasar sayur itu ada makanan mateng itu tuh, dari yang gudeg itu, kok gudeg itu aja ada segala macam, ada abon Solo, ada yang namanya buntil, ada yang namanya gudeg udah ada ya, gudeg, ada urap, ada pecel, ada sudah segala macam. Belum di warteg yang itu, tapi macam-macam, banyak wartegnya itu, dari soto segala macam tuh ada. Itu kalau kita lagi belanja agak sekalian dari rumah itu, kan nanti sarapan di sana atau makan siang di sana tuh banyak lagi pilihannya. Keluar dari yang kayak mall gitu yang 5 lantai, sekitar 5 lantai itu juga ada makanan apa sih yang kayak nempel di depan toko-toko gitu. Itu kan harganya terjangkau lah ya kalau yang di tempat kayak gitu. Tapi kalau untuk kita mau pengen yang agak lebih tempatnya lebih agak beda sedikit lah, itu juga ada. Jadi di sisi sebelah selatan apa utara tuh, pintu masuk yang di sana itu ada yang namanya dia toko batiknya juga dari yang pilihan, dari yang murah sampai yang bagus mahal itu ada. Itu di situ di depannya itu juga dia mengkoordinir, dibikin makanan tuh dibikin modelnya tuh kekinian gitu loh gitu. Jadi kan orang tertarik ya untuk di situ makan siang, untuk sekalian kongko untuk reuni juga pernah saya juga reuni di situ. Itu makanannya agak lebih di atasnya, terjangkau lah gitu harganya. Ini itu yang kemarin saya ke sana. Kemudian ada lagi saya ketemu sama Billy itu, kalau saya bilang saya tahunya itu Billy ya, mungkin di tempat lain kadang namanya suka berbeda. Jadi dia kayak kentang kecil-kecil gitu, warnanya hitam, itu Billy. Kemudian di sampingnya itu abang itu jualan namanya Ganyong. Saya bilang ini saya kayaknya pernah kecil saya tahu ini bang, namanya ini apa ya, saya lupa. Dia bilang ini namanya Ganyong Eyang. Oh iya benar, Ganyong itu saya dengar aja sekian puluh tahun itu baru dengar waktu abang itu cerita namanya Ganyong. Ya ampun, nemu di situ. Akhirnya saya juga beli itu yang namanya Ganyong itu. Belum makanan lain apa sih yang kayak harum manis itu, yang alasnya itu atas bawahnya itu ada kayak kerupuk yang bisa dimakan juga, atas bawahnya itu dalamnya itu harum manis, terus kemudian ditempel gini bulat gitu.
itu kan manis, itu kalau nggak salah itu harum manis, itu juga di situ juga ada. Pokoknya kalau kepengen jajanan-jajanan masa lalu lah, masa kecil gitu tuh, di situ tuh kayaknya aku pengen leker deh, oh ya ke situ ada. Mau kepengen apa sih, zaman anak saya kecil itu kan SD itu kan suka ada kue cubit, ada kue apa sih, bukan dorayaki apa yang bulat-bulat itu, aku nggak tahu namanya. Itu anakku ngomong, yuk kita ke pasar itu aja deh, di situ tuh jajanan masa kecilku tuh ada di situ gitu. Kemudian ada lagi cerita gini, dulu suami saya itu kan susah kalau diajak ke pasar ya. Suatu saat agak sedikit saya paksa gitu, maulah dia nganterin. Di sana ketemu dengan mantan bosnya yang dulu eselon 1. Beliau juga mengantar istrinya belanja di situ. Jadi suami saya juga agak kaget. Begitu di jalan dia cerita, tadi saya ketemu sama Pak itu, katanya nganterin istrinya, katanya tuh beliau juga mau, saya bilang gitu. Nah, terus akhirnya suami cerita gini, loh bapak kan tinggalnya di Bekasi bukan, kok belanjanya ke sini? Suami saya juga agak bingung. Itulah Pak, istri saya itu kalau belanja dulu kan dia tinggalnya di Jakarta Selatan sama dengan bapak itu dekat situ. Jadi sampai sekarang pun kalau belanja maunya di pasar ini. Jadi dia jarang ke tempat lain. Pernah juga ke tempat lain, tapi dia kalau udah niat belanja memang di sini, mau nyari apa-apa tuh kata istri saya itu sudah tahu tempatnya. Oh mau nyari kembang plastik bisa sampai sini ada. Oh mau cari makanan jajanan yang dia udah suka di situ ada. Mau cari apa, dia udah tahu tempat-tempat sudut-sudutnya tuh dia udah tahu, makanya dia selalu belanja di situ. Sejak itu suami saya malah ngajak, Bu ayo kita belanjalah ke Majestic, malah dia yang ngajak. Padahal dulu kalau diajak tuh saja susah gitu, saja mau ke pasar gitu, kayak tempatnya tuh bagaimana gitu. Padahal Majestic itu tempatnya sekarang udah benar bersih, tidak hanya bersih secara fisik ya, tapi juga dalamnya tuh juga sekarang di lantai atas itu, lantai mizannya atau apa itu ada yang namanya baju-baju jadi dari bahan batik. Dari bahan batik itu macam-macam harganya, dari yang di bawah sampai atas. Kemudian bahan-bahannya juga gitu, yang namanya tenun yang mahal-mahal itu di sana juga banyak. Mau cari yang sampai ini harganya segitu, nggak salah nih Majestic, ternyata sekarang karena memang sudah berbeda itu, jadi barang-barangnya pun ternyata memang berbeda. Udah saat pulang selesai belanja sana ini, pulanglah saya ketemu di jalan itu, saya ketemu yang namanya, saya lihat cincau. Saya itu kan cincau ya, di halaman rumah saya ada. Nanti saya nyampe rumah mau bikin cincau, nggak usah beli, saya mau metik saja di depan rumah. Jadi saya sudah petik, saya masak sendiri. Oke, kita lihat. Pulang dari pasar tadi saya langsung petik kan daun cincau yang ada di teras halaman saya. Seperti ini daunnya, sudah saya cuci, dan ini memang ada dua jenis. Ini yang saya tanam ini yang daunnya kecil-kecil, tapi ada juga yang daunnya lebar-lebar. Jadi ini yang daunnya kecil-kecil. Kemudian tadi di pasar saya putuskan untuk beli karena saya ingat kalau blender saya kan bermasalah ya. Jadi saya beli dan saya akan berbagi saja bagaimana cara membuat cincau ini. Jadi saya hampir setiap bulan sekali saya membuatnya. Jadi saya sudah paham bagaimana cara membuatnya. Ini hanya dicuci, setelah dicuci kemudian segini nih kita harus pas banget airnya tidak usah terlalu banyak, karena kalau terlalu banyak encer dia tidak mau menggumpal, jadi sedikit saja airnya biar pas, biar nanti disaring. Saat nyaringnya pun pakai saringan kelapa, ditaruh di sini, kemudian ditambah lagi dengan saringan kain. Saya double karena kalau nggak didouble nanti biar dia hasilnya biar lembut, jadi didouble, disaring dengan tadi air yang pas tadi, dia kesaring. Kemudian setelah agak 1 jam 2 jam itu nanti dia akan menggumpal sendiri seperti ini, tidak pakai agar-agar, tidak ditambah apa-apa, hanya benar-benar air cincau ini. Betapa
kemurahan Tuhan itu ya, di sekitar kita semuanya ada bisa dimanfaatkan untuk kesehatan. Ini juga bisa untuk kesehatan, untuk perut, untuk pencernaan itu menjadi adem. Ini manfaat daun cincau ini. Jadi tadi saya sudah beli, karena blender saya agak bermasalah, jadi tinggal masukin saja ini ke sini, tinggal masuk. Sebenarnya ini di abangnya itu selain cincau yang sudah jadi, itu ada sirupnya yang di plastik kecil gitu, warnanya merah gitu. Kemudian juga ada santannya sedikit. Saya nggak ambil, saya hanya ambil cincaunya saja, karena biasanya saya kalau di rumah buat hanya cincau seperti ini. Kita masukin dulu cincau yang sudah jadi. Blendernya karena bermasalah ya, jadi saya kalau ini sekali minum bisa habis segini nih, karena memang enak, seger, dan saya tahu persis ini alami. Jadi tinggal ditambahin sirup, nanti kita tinggal minum. Nah, segar. Untuk yang jus berikutnya saya sudah siapkan di meja. Jadi ada bit ini memang satu macam, tapi bisa dibuat menjadi berbagai macam mix ya, dengan yang ini, yang itu. Jadi ada kemarin saya cerita ada 10 macam campuran dari bit saja ini. Jadi bit sedikit saja karena saya mau membuat, ini hanya peragaan ya, hanya bercerita saja. Jadi ditambah dengan satu jeruk peres kita ambil airnya saja, nanti tinggal ditambahin air putihnya sedikit, sepertiga gelas saja, karena mau bikin 1 gelas kan, jadi ininya 1, diambil airnya. Kemudian tomat juga sebaiknya direbus di blender, ditambah lagi dengan ini yang menurut saya unik, ditambah dengan air jeruk limau. Jadi saya pilih yang kecil karena kan tadi mau hanya membuat 1 gelas, jadi yang kecil kita ambil airnya saja, kita campur. Ini semua yang sudah saya sampaikan dalam video saya itu sudah saya coba, itu rasanya segar, enak menurut saya ya. Tapi dan memang enak, tapi kan ada orang yang kok baunya begini. Jadi saya menjadi lebih sehat seperti ini karena selain makanan yang sehat-sehat, yang dokter selalu mengingatkan harus makan ini, karena memang saya juga punya saudara yang dokter. Jadi bagaimana Bu Dewi itunya makanannya, supaya ya dok, saya sudah selalu yang nutrisinya yang bagus, kemudian cara masaknya juga harus yang benar, itu sudah saya ikutin. Ditambah lagi dengan mix juice yang saya konsumsi ini yang membuat mungkin badan saya menjadi tambah sehat, tambah fit, tambah kemudian bersemangat, jadinya tambah oke. Oke, jumpa lagi nanti di video saya yang berikutnya lagi. Video saya hari ini tonton terus sampai selesai biar ada informasi tentang mix juice ini. Ketemu lagi nanti, tonton terus, subscribe. Sampai jumpa lagi. Salam sehat, bahagia, tetap semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.